Ma hiya raudatul jannah ya Rasulullah. Apa yang kau maksud dengan taman surga di apa namanya? Yang kau maksud dengan taman surga tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab halaqatul ilmi atau halaqatul zikri. Ya, taman surga yang aku maksud di sini itu adalah halaqatul ilmi. Halaqah kelompok orang-orang yang tolabul ilmi. Nah, ibu-ibu kan pada pagi hari ini dalam rangka tolabul ilmi. Artinya apa? Ibu-ibu pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berada di dalam taman surga. Maka bersyukur. Ya, maka bersyukur. Luqman Al-Hakim juga pernah mewasiatkan kepada anaknya ya. Luqman Al-Hakim. Wahai putraku, apabila engkau menemui satu kelompok manusia yang berada di dalam majelis ilmu, maka datangilah majelis ilmu itu. Ya, datangilah majelis ilmu itu. Kalau engkau orang yang tidak banyak ilmu, kalau engkau orang yang tidak banyak ilmu, maka engkau akan mendapatkan banyak ilmu dari orang-orang pandai yang ada di majelis tersebut. Engkau orang yang banyak ilmu, orang yang pandai, orang yang pinter, maka ilmu kamu itu akan menjadi jariah bagi dirimu karena banyak orang yang akan menanyakan ilmu kepadamu. Kalau yang ada di dalam majelis ilmu itu orang-orang yang pandai semua, dan engkau telah berilmu tentang ilmu itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kamu, menetapkan kamu berada di dalam majelis tersebut karena Allah hendak memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Akan memandangmu dengan pandangan kasih sayang. Ya, maka dari itu ibu-ibu, kalau ada di antara ibu-ibu yang sudah paham tentang ini ya, sudah paham tentang apa namanya? Tentang Makkah Madinah ya, paham tentang Makkah Madinah, sudah tahulah ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, pada hari ini hendak memberikan pandangan kasih sayang kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu belum paham tentang tanah suci Makkah Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada ibu-ibu dan kelak ilmunya akan meningkat ya. Tidak hanya menjadi pengetahuan tapi betul-betul besok ibu-ibu diberi kesempatan untuk bisa hadir langsung ke tanah suci. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan ya materi kita. Ya mohon maaf, memang materi ini materi banyak cerita ya. Jadi kalau kemarin itu materinya baru sampai poin kelima, ya memang Makkah Madinah itu apa namanya ilmu yang bisa kita sampaikan itu banyak kisah, banyak cerita. Nah, banyak cerita. Yang kelima, ya, Makkah apa namanya menjadi induknya kota-kota yang lain. Jadi keutamaan kota Makkah yang kelima itu adalah menjadi induknya kota-kota lain. Maka dikatakan sebagai Ummul Qura. Ummu itu artinya apa ibu-ibu? Ibu. Nah, ibu itu artinya apa? Tempat kembali. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Ibu itu kan tempat kembali kan? Iya kan? Ibu itu tempat kembali. Ibu-ibu punya anak, ketika nangis kembalinya ke bapaknya atau ke ibunya. Ibu manggilnya gimana? Mama, kan itu dah. Ibu kan itu dah. Iya. Umi, ya kan? Mae, nah, terserah. Iya kan? Terserah. Yang jelas sama kan? Bapaknya pulang. Bapaknya pulang. Yang dipanggil mamahnya atau anaknya? Nah, coba berarti manggil orang lain. Kira-kira gimana? Hah? Lah ya, kan gitu ya. Mah, tolong sepatunya. Mah, tolong dibukakan pintunya. Mah, tolong dimasukkan kendaraannya kan gitu toh. Mama, ya kan? Maka ibu itu ya, dalam Al-Qur'an
ya kan? Disebut dengan ummu, tempat kembali, sumber gitu loh, sumber, tempat kembali. Hanya sumber ya, tempat kembali. Nah, Makkah itu ibu-ibu dikatakan Ummul Qura. Ummul Qura, pusatnya, kembalinya Kuro. Kuro itu artinya negeri atau desa. Jamak dari Koryatun. Jamak dari Koryatun. Maka ya, Makkah itu dikatakan induknya kota-kota di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia ini. Ada yang mengatakan Mekah itu terletak di pusatnya bumi. Ada yang mengatakan begitu ya. Pas di tengah-tengah bumi. Karena apa? Karena dia Ummul Qura, induknya kota-kota. Maka merupakan induknya kota-kota lain. Semua kota lainnya menginduk kepadanya dan merupakan cabang darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundira ummal qura wa man haulaha wa tundira yaumal jam'i la raiba fi fariqun fil jannah wa fariqun bis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, ya, wahai Muhammad, Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah. Nah, yang dimaksud Ummul Qura di sini adalah penduduk kota Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, hari kiamat, ya, hari kiamat. Sebenarnya kiamat itu lebih tepat diartikan bukan berkumpul, tapi berdiri, berdiri. Ya, hari kiamat kan hari semua orang berdiri. Kiamat itu kan dari kata-kata apa? Koma yakumu kiamat, komat, ya kan? Ikomah, nah itu. Karena pada saat itu kita berdiri semuanya, nggak ada yang duduk, ya kan? Nggak ada yang duduk, berdiri dan berdesak-desakan, ya kan? Ibu-ibu pernah ke stadion, ya? Nggak usah jauh-jauh ke JIS, nggak usah. Kalau JIS kan terlalu jauh. Stadion di Ponegoro, stadion mana itu? Kalau pas nonton konser, nonton sepak bola, nonton apa itu kan pada berdiri berdesak-desakan kan? Berdiri berdesak-desakan. Nah itu gambaran Yaumul Mahsyar itu jadi seperti itu. Berdiri berdesak-desakan, panas seakan-akan matahari satu kilan di atas kepala kita, ya kan? Iya, panas berdesak-desakan, coba bayangkan. Apa tidak ngeri? Itu baru di stadion, ya. Baru di stadion, baru di Dugderan. Lah nanti ketika Yaumul Mahsyar, ya, ketika Yaumul Mahsyar yang dikumpulkan seluruh manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir semuanya berdiri, ya. Berapa tahun berdiri? 50.000 tahun. Makanya sebelum di neraka, sebelum masuk neraka sudah disiksa dulu di situ ya. Nah ini. Peringatan pula tentang hari berkumpul hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan di antara mereka ada yang masuk surga, segolongan mereka ada yang masuk neraka bisair, ya kan, masuk neraka. Nah ini di sini apa namanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Mekah itu merupakan Ummul Qura, induknya. Ya, apa buktinya? Kalau Mekah itu merupakan induk dari seluruh negeri. Buktinya satu, ya, satu. Ibu-ibu, ibu-ibu kalau melaksanakan ibadah haji ke mana? Mekah. Ibu-ibu dari mana? Indonesia kan? Ketika ibu-ibu melaksanakan ibadah haji menuju ke Mekah. Orang Amerika ibadah haji menuju ke mana? Mekah, ya kan? Orang Indramayu kemana? Hargelis. Mudeng enggak? Kok iya? Apa bu? Hah? Nah ya apa? Kok kembalinya ke Hargelis? Hah? Pondok Zaitun itu loh. Ada yang Pondok Zaitun anaknya. Segera dicabut. Cucunya ada. Nah itu, ya kan? Orang kalau orang-orang yang
satu pemahaman, satu pemikiran dengan Pondok Zaitun itu haji dan umrohnya itu di Pondok Zaitun. Ya kan? Sah apa betul? Ya. Dan ibu-ibu mau ke sana ya monggo silahkan. Ya kan? Habiskan tuh duit ke sana. Ya kan? Apa kata pemimpinnya? Siapa itu namanya? AS Panji Mas Gumilang itu. Ya kan? Apa katanya? Ngapain? Ya kan? Orang-orang Islam melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh jauh-jauh ke Mekah, bayar 35 juta. Ya, ke Hargali saja bisa murah, tidak sampai 35 juta, cukup 10 juta. Cukup 10 juta. Ya monggo, tapi umrohnya sah. Enggak sah, ya kan? Ada juga, ada juga ibu-ibu, ya kan? Orang Iran, tahu Iran? Nah, saya pernah ketemu. Iran itu kan Syiah, ya kan? Identik dengan Syiah. Saya pernah ketemu dengan orang Syiah. Ya, ada yang Syiah enggak di sini? Kalau ada enggak apa-apa saya kasih tahu gitu maksud saya. Enggak ada ya, benar? Enggak adanya karena benar enggak ada atau karena takiyah. Tahu takiyah? Ya kan? Syiah itu kan punya senjata namanya takiyah, menyembunyikan jati diri. Ya kan? Jadi semakin hebat dia menyembunyikan jati dirinya, semakin tinggi keimanan orang-orang orang Syiah. Orang Syiah itu gitu. Jadi semakin pintar dia menyembunyikan dirinya, siapa dirinya, berarti semakin tinggi keimanannya. Nah, saya pernah ketemu orang Syiah. Orang Semarang, dekat dengan rumah jenengan dekat. Mau tahu? Nah, nanti secara pribadi datang ke tempat saya. Ya kalau di sini tidak boleh. Saya ketemu. Saya ketika itu main ke sana, dolan ke sana, ya boleh saja kan punya teman orang Syiah kan boleh kan? Nah, boleh asal tidak mengikuti hak ajarannya. Saya datang, dia bilang begini, istri saya kemarin habis umroh, nah gitu. Oh iya, saya tak tanya, umrohnya kemana? Nah gitu. Ya umrohnya ke Mekah. Oh enggak mungkin. Ya memang sebelum ke Mekah harus ke Iran dulu, ke Gordirkum dulu. Jadi, lah terus apa yang dilaksanakan di sana? Ya tawaf dulu di sana. Nah, jadi mereka juga punya bah sendiri, tawaf dulu sana, baru menuju ke Mekah. Itu orang-orang Syiah, ya kan? Orang-orang Syiah seperti itu. Al-Quran yang ibu-ibu pegang, ya. Saya belum pernah tahu tapi kononnya berbeda dengan Al-Quran yang dimiliki oleh orang-orang Syiah. Kalau Al-Quran yang ibu-ibu pegang ayatnya 6.660. Tapi kalau Syiah 13.650 ayatnya. Ya, ngerti kan? Itu orang-orang Syiah. Walaupun orang-orang Syiah sebelum melaksanakan umroh ke Mekah, ya kan? Mereka melaksanakan tawaf dulu di Ka'bahnya. Tapi kan mereka tetap menganggap atau bahkan tidak mantap kalau belum datang ke Mekah. Tetap ke Mekah. Mekah. Iya. Indonesia ke Mekah. Iran ke Mekah. Amerika ke Mekah. Nah, ini bukti bahwa Mekah itu umul qura, tempat kembalinya seluruh penduduk negeri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sholat menghadapnya kemana? Sekarang loh. Kiblatnya mana? Hah? Ka'bah toh. Ibu-ibu pernah menangi menghadap ke Baitul Maqdis? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah, ya kan? Kalau Rasulullah antara menghadap ke Ka'bah dengan menghadap ke Baitul Maqdis lebih lama mana? Salatnya. Baitul Maqdis. Rasulullah ya menghadap Baitul Maqdis itu sejak berada di Mekah 10 tahun menghadapnya. 10 tahun. Kemudian ketika di Madinah 16 bulan. Ya berarti Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 11 tahun 6 bulan ya. Menghadap ke kiblat Ka'bah selama 8 tahun 6 bulan. Lebih lama Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ibu-ibu, oleh Allah Ta'ala dikembalikan kiblat itu. Dikembalikan ke Ka'bah. Iya, dulu
Ka'bah ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya di situ Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk mendirikan makom. Makom, ya. Apa itu makom? Tempat, ya, tempat Nabi Ibrahim berpijak ketika membangun Ka'bah. Dan oleh Allah Ta'ala makom Ibrahim dijadikan apa? Wa maqama Ibrahim musola. Ya, makom Ibrahim juga ditegakkan untuk sholat. Nabi Ibrahim ketika sholat menghadap kemana? Ka'bah. Kiblatnya Ka'bah. Ka'bah. Nabi Ibrahim sholat menghadap ke Ka'bah. Anak-anak keturunannya sholat juga menghadap ke Ka'bah. Bahkan ibu-ibu, nabi-nabi Bani Israel yang berkhidmat di Masjidil Aqsa, berkhidmatnya loh, di Masjidil Aqsa, mereka sholatnya menghadap ke makna dulu. Kiblatnya kemana? Ka'bah. Ka'bah. Yang menghadap ke Masjidil Aqsa itu Rasulullah. Pertanyaannya, ada apa kan begitu toh? Loh, kok bisa? Walaupun kemudian dikembalikan kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Ya jelas ibu-ibu, ya kan? Coba ibu-ibu pada waktu itu ya. Pada waktu itu Ka'bah deh. Ka'bah itu ya kan di pinggir-pinggirnya ya, di luar dan di dalamnya. Di pinggir-pinggirnya itu terdapat patung-patung besar. Ada Manat, ada Hubal, ada Lata dan sebagainya. Iya, itu ditaruh di pinggir-pinggir Ka'bah, di sudut-sudut Ka'bah. Belum yang ada di dalam Ka'bah. Yang ada di dalam Ka'bah ada 365 patung. 365 patung. Kalau pada saat itu seandainya Rasulullah sholat langsung menghadap ke Ka'bah, kira-kira apa tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah? Menyembah berhala, ya kan? Maka oleh Allah Ta'ala, Rasulullah diselamatkan akidahnya, ya, ketika mendapatkan perintah sholat, ya, baik sholat 5 waktu atau sebelum sholat 5 waktu. Perintah sholat itu sejak Allah Ta'ala menurunkan wahyunya surat Al-Muzammil, ya. Wahyu yang pertama apa yang Allah turunkan? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat yang kedua Al-Qalam nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun dan seterusnya. Ayat 1 sampai 7. Ya. Surat yang ketiga Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila dan seterusnya, ya kan. Nah, surat Al-Muzammil itu Allah turunkan ketika Rasulullah, ya kan, diangkat sebagai seorang nabi dan rasul yang tahun yang ketiga. Nah, saat itu Allah Ta'ala perintahkan ya ayyuhal muzammil qumil laila, bangunlah di malam hari untuk menegakkan sholat, tapi bukan sholat 5 waktu loh, bukan loh ya. Bukan ya. Bukan sholat 5 waktu. Qumil laila illa qalila. Itu sudah Allah perintahkan menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya kan? Baru kemudian ketika dimi'rajkan, ya kan? Dimi'rajkan Isra Mi'raj, ya. Ketika Isra Rasulullah tidak mendapatkan apa perintah sholat. Ketika Mi'raj, ya kan? Ketika Mi'raj Allah turunkan wahyu perintah sholat 5 waktu, ya. Nah, sholat, perintah sholat 5 waktu itu Allah turunkan pada saat Isra Mi'raj, bukan pada saat awal-awal menjadi Rasul, tidak. Nah, ketika Isra Mi'raj menghadapnya pun juga ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian setelah 16 bulan berada di Madinah, kiblatnya dikembalikan, ya kan, karena pada masa Nabi Ibrahim kan sudah menghadap ke Ka'bah. Jangankan pada masa Nabi Ibrahim, pada masa Nabi Adam alaihissalam pun, ya, Nabi Adam pun juga, ya, sholat menghadap ke
Ka'bah, ya kan? Nabi-nabi yang lain juga begitu, menghadap ke Ka'bah, kecuali Rasulullah. Ya, pada zaman Nabi Adam kan belum ada patung, ya kan? Pada masa Nabi Idris juga belum ada patung, ya. Pada masa Nabi Nuh, ya, ada patung, ya, ada patung. Tapi patung itu tidak ditempelkan di Ka'bah. Patung itu berada di kampung-kampung, ya, di kampung-kampung. Ada 5 patung pada zamannya Nabi Nuh. Jadi patung itu pertama kali ada pada zamannya Nabi Nuh. Patung Wadan, Suwa'an, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Nah, awal terjadinya kesirikan itu pada masanya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya. Sehingga dia dikatakan sebagai Rasul yang pertama kali. Jadi Rasul yang pertama kali bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris, tapi Nabi Nuh gitu. Ya, saat itulah apa namanya Nabi Nuh diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Sudah ada sholat, menghadapinya kemana? Ka'bah. Ka'bah belum ada patung, belum. Dan nabi-nabi seterusnya, nah patung itu mulai ada sebelum Rasulullah lahir. Ya, sebelum Rasulullah lahir, orang yang pertama kali membawa patung itu namanya Amr bin Luhaizi. Amr bin Luhaizi, orang yang pertama kali membawa patung Hubal. Patungnya besar. Dia beli patung dari negeri Sam, ya, bawa patung ditaruh di sisi salah satu sudut Ka'bah, disembah-sembah, akhirnya orang-orang pada meniru-niru buat patung, ditaruh di situ juga. Yang mampu membuat patung yang besar, yang biasa-biasa saja atau tidak mampu membuat patung kecil. Nah, patung yang kecil-kecil itu ditaruh di dalam Ka'bah. Ya, maka dari itu untuk memurnikan akidahnya Rasulullah agar tidak dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy menyembah pada patung, maka Rasulullah diperintahkan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, setelah itu baru dikembalikan ke apa namanya Masjidil Haram. Maka dikatakan Ummul Qura. Nah, itu apa namanya sebab-sebab Masjidil Haram dikatakan Ummul Qura atau maka sebagai Ummul Qura. Ummul Qura juga kita kan sebagai apa? Umum, ya kan umum itu kan biasanya tempat untuk apa ya? Tempat untuk meluapkan isi hati ya, isi hati ya, curhat, curhatan, iya kan? Anaknya ibu-ibu, seringnya curhatnya kepada mamahnya atau kepada papahnya. Bukan karena ibu-ibu sebagai mamah kan, bukan toh? Bukan ya, tapi betul ya, pada curhat pada ibu-ibu ya, iya. Nah, Ummul Qura, Mekah itu juga sebagai tempat curhatnya manusia seluruh dunia. Betul enggak? Ibu-ibu, ketika ibu-ibu melaksanakan haji atau umroh, saya sambil berdiri tidak apa-apa ya. Kok masa saya duduk terus tidak enak rasanya. Sejak tadi saya duduk terus. Saya tadi ngisi pengajian di Semarang Barat, saya duduk terus itu. Nah, ini saya berdiri tidak apa-apa ya. Ibu-ibu, siapa yang menyuruh ibu-ibu jujur, ya kan, jujur bahwa saya ini pelaku dosa, ya Allah, saya banyak berbuat dosa. Ketika ibu-ibu sampai di kota Mekah, ketika menghadap ke Ka'bah, ada yang nyuruh enggak? Ya kan? Tapi ketika sampai di sana bener enggak, jujur enggak, ngakui enggak? Enggak ada yang nyuruh toh? Enggak ada yang nyuruh. Karena apa? Karena ibu-ibu ngerti, ya kan? Di tempat inilah saya harus apa namanya curahkan isi hati saya, ya kan? Luapkan isi hati saya. Ya, sampai sana ketika melihat Ka'bah, ya Allah, ya nerocos. Dosa saya banyak sekali, ya Allah. Kan gitu toh? Sampai samping-samping yang dengar. Oh, berarti pelaku dosa besar ini, betul. Oh, enggak lah ya dari gitu cuma di batin. Pembimbingnya batin gitu ya. Berdoa, ya Allah, saya banyak berbuat dosa, ya Allah. Ini kakek dosa ya kan gitu. Di batin ya, mosok pembimbingnya bilang gitu. Banyak dosa nih, Bu ya kan enggak gitu kan. Iya, situ, ya kan? Tapi ibu-ibu coba seperti yang saya bilang dulu. Ketika ibu-ibu ya datang ke Masjid Agung Jawa Tengah, di sana ada Ka'bah. Pernah ibu-ibu, ya kan? Seperti itu, ya? Pernah ya? Ya Allah, kan gitu. Saya banyak berbuat dosa. Kira-kira ketika ibu-ibu di Masjid Agung Jawa Tengah
ngomong seperti itu. Ada yang dengar kira-kira apa tanggapan mereka? Sodrun. Kan gitu. Sudah toh? Ya sudahlah. Di tempat yang apa namanya lebih besar lagi di Fatimah Zahra, ya kan? Tahu Fatimah Zahra di Gunung Pati, ya kan? Gunung Pati. Itu juga coba ada yang nangis ya? Ibu-ibu pernah melihat ketika sana, ya? Tidak ada yang nangis kan? Tidak ada yang apa namanya menyampaikan isi hatinya di situ, ada toh? Tidak, ya. Selfie pun kalau sudah ketemu yang aslinya, ya, yang imitasi dibuang. Betul enggak? Iya kan? Iya, selfie betul, ya. Ketika di Fatimah Zahra selfie, kemudian besok harinya ibu-ibu ada kesempatan apa namanya umroh atau haji, sampai di depan Ka'bah selfie. Kira-kira yang tadi dibuang enggak? Buang, enggak asli kan? Dibuang. Kalau yang itu disimpan, disimpan. Nah itu bukti kalau Mekah, Mekah ya, Ka'bah dalam hal ini itu sebagai umul qura, ya kan, untuk meluapkan, menyampaikan isi hati. Maka dikatakan umul qura. Kemudian berikutnya, nah ini ada lagi keterangan. Sebagaimana Al-Fatihah adalah umul kitab, induk dari surat surat Al-Quran yang tidak ada bandingnya di dalam Al-Quran. Maka demikian pula dengan Mekah Al-Mukarramah, tidak ada kota yang setara dengannya. Al-Fatihah kan juga dikatakan umul kitab, ya kan, induknya Al-Quran. Ya semuanya kembali kepada Al-Fatihah. Kita sholat rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah lagi, rakaat ketiga Al-Fatihah lagi, rakaat keempat Al-Fatihah lagi. Ketika seseorang sakit, ya kan, kita mendoakan diawali dengan Al-Fatihah. Ketika orang meninggal, kita mendoakan orang meninggal diawali juga dengan Al-Fatihah. Ketika anak lahir, ya kan, mendoakan anak lahir diawali dengan Al-Fatihah. Lahir di Al-Fatihahi, sakit, ya kan, sakit di Al-Fatihahi, ketika sakaratul maut ya di Al-Fatihahi, ketika meninggal juga di Al-Fatihahi, ketika, ya kan, ingin menyampaikan hajatnya kepada Allah juga diawali dengan Al-Fatihah, kembalinya ke Al-Fatihah. Maka dikatakan umul kitab, demikian juga umul qura, ya kan. Nah itu. Kemudian yang keenam, Mekah adalah bumi yang diberkahi karena doa Nabi. Ya, ini yang keenam. Kalau nggak salah ini yang terakhir ya. Bumi yang diberkahi karena doa Nabi. Maka adalah bumi yang diberkahi karena doa Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memohon keberkahan di dalamnya. Hal ini diterangkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Di antaranya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yusakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan, ya kan, apa namanya, Rabbana inni askantu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana wa taqabbal doa Rabbana waj'al af'idatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'alahum tashkurun. Ya Allah, telah kami tinggal, kata Nabi Ibrahim, sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang kering kerontang, agar mereka menegakkan sholat. Ya Allah, jadikanlah ini,
jadikanlah hati manusia, hati sebagian manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Dan ya Allah, berikan kepada mereka, warzuqhum minas samarat, berikan kepada mereka rezeki buah-buahan. Rezeki buah-buahan, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Ayat sebelumnya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, kami telah meninggalkan sebagian dari keturunan kami di sebuah lembah di wadin ghairi dizar'in, di sebuah lembah yang kering kerontang. Kering kerontang. Ada air enggak? Enggak ada air. Kering loh ya, kering kerontang. Tidak ada air. Tapi di ayat berikutnya, Ibu, di ayat berikutnya Nabi Ibrahim berdoa apa? Warzuqhum minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Ibu-ibu, di ayat sebelumnya Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa ya tempat tinggal anak keturunannya itu di lembah yang kering kerontang, tidak ada ghairi bizarin, tidak bisa digunakan untuk cocok tanam. Tapi di ayat berikutnya Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Lucu kan? Lucu kan? Lalu di tempat yang kering kerontang kok Nabi Ibrahim meminta buah-buahan. Ya, minta buah-buahan. Itu seperti gini loh ibu-ibu. Ibu-ibu maaf ya. Ibu-ibu maaf loh nih. Misalkan ya, ada di antara ibu-ibu, bukan ibu-ibu ya, ada di antara ibu-ibu tidak punya duit. Tidak punya duit. Tidak punya duit. Benar-benar tidak punya duit. Berdoanya begini, ya Allah, beri saya rezeki untuk bisa berziarah ke tanah suci. Lucu enggak? Ya, enggak lucu. Bagi saya lucu. Oh, enggak punya duit kok. Ya, loh itu nanti. Nanti. Sama Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim. Di tempat yang tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam, minta buah-buahan. Ya kan aneh toh, lucu toh. Nah, sama. Artinya, ya Allah, beri saya rezeki untuk bisa berziarah ke tanah suci. Padahal tidak punya duit. Untuk makan dulu aja. Tapi mintanya, tapi Allah bisa kabulkan nggak doa itu? Bisa. Pasti. Ya kan? Pasti toh. Lah kok nggak minta? Pertanyaannya gitu. Kok ibu-ibu nggak berdoa? Nggak pede. Mau nggak di duit toh, utang saya oke kan? Ada loh seperti itu loh. Ada enggak? Pada pede enggak? Lebih mau ke sana di ora kok, ya kan? Padahal ibu-ibu, saya 35 kali ke sana itu nggak pernah kok. Mengeluarkan duit itu nggak pernah. Iya, nggak pernah. Dah, jangan bilang pembimbingnya. Lah kok saya bisa jadi pembimbing itu loh, maksudnya gitu loh. Iya kan? Lah ya dimudahkan oleh Allah. Iya, saya itu berkali-kali ke sana nggak pernah bayar, nggak pernah modal. Disangoni. Iya, nyatanya juga bisa begitu loh, ya kan? Nyatanya bisa. Saya tidak perlu lulus dari Saudi dulu, tidak perlu. Saya cuma lulusan dari IAIN. IAIN. Bahasa Inggris sangat tidak bisa. Bisa siti-siti gitu loh. Ya kan? Bisa siti-siti. Bahasa Arab saya nggak laku di sana. Bahasa Arab saya itu bahasa Arab kitab. Bahasa Arab fusah. Sementara di sana itu bahasa Arab pasaran. Bahasa Arab pasaran. Tapi ya tetap biasa bisa. Ya kan? Bisa. Iya. Pertama kali ketika saya umroh juga nggak mengeluarkan duit. Sejak awal lah. Sejak awalnya ya, saya cuma modalnya apa? Doa. Doa, sudah saya doa aja. Bener-bener saya nggak punya duit toh. Mau saya cuma terima jadi guru doang. Dan guru swasta loh. Iya kan? Guru swasta. Ya, cuma doa saja. Gitu ya Bu Mukhlis ya. Sama ya guru swasta. Nasibnya sama. Ya kan? Sekarang malah sudah nggak boleh jadi guru. Lu ya dong pengen jadi guru malah sudah tidak boleh jadi guru. Ya wes ngono, ya kan? Saya tak nongkrong saja di apa namanya di lantai 3 neng dibayari lo ya. Ya kan? Nah itu apa namanya? Bisa ibu. Sama. Saya dulu cuma berdoa gitu. Ah ya.
Nabi Ibrahim yang berada, yang anak keturunannya berada di lembah yang kering kerontang, tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam saja. Doanya, ya Allah beri mereka rezeki dari buah-buahan. Loh, saya kenapa tidak mengikuti sunnah Nabi Ibrahim? Makanya ibu-ibu, saya berdoa. Saya betul-betul berdoa, memohon. Dan saya terang-terangan, tidak malu-malu saya. Karena harus malu-malu pada Allah. Ya, saya terang-terangan, ya Allah, sungguh. Saya ingin banget bisa berziarah ke tanah suci. Ya kan? Sampai saya itu begini, ibu maksa Allah, ya Allah. Bertahun-tahun saya berdoa, tapi kenapa aku belum berangkatkan juga saya ke sana? Iya, saya paksa, Bu. Bocori ya. Nanti setelah ini gitu ya. Ya Allah, saya sudah bertahun-tahun loh berdoa loh. Ya kan? Mosok saya belum diberangkatkan ke sana ya Allah. Apa engkau tidak mengendaki saya berangkat ke sana ya Allah? Sungguh, ya kan? Engkau apa Tuanku yang maha kaya kan gitu. Orang Arab itu kan di meja dagangnya kan gitu. Di meja dagangnya gini nih, orang Arab ya jualan buah-buahan. Di mejanya itu ada tulisannya bagus sekali. Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Ya kan, bagaimana mungkin saya takut miskin sementara tuanku itu adalah yang maha kaya. Aku mau minta apa saja bisa. Kenapa saya harus takut miskin? Ya kan? Nah, saya waktu baca baca tulisan gitu saya tertarik. Itu sudah saya ya Allah, ya kan? Hambamu ini orang yang miskin. Miskin. Kalau duit digunakan ke sana itu ndak ada. Ya kan? Satu-satunya yang bisa memberangkatkan ke sana itu engkau melalui kebaikan hati orang lain. Kan gitu. Ya betul ibu-ibu, ya kan? Malam hari saya bermimpi. Ya, malam hari bermimpi panen buah. Ya. Buahnya tuh buah kersen. Kersen. Sepele toh. Tapi buahnya itu bukan kersen yang tak panen. Til begitu kayak rutop yang merah loh itu ya. Rutop yang merah. Betul saya makan. Loh, kok kersen rasanya seperti ini? Tapi luar biasanya ibu-ibu. Ketika saya makan itu terasa manis di sini. Saya bangun di pagi hari sholat itu sini masih manis. Sampai saya berpikir apa tuh janjian ini? Ya kan, buah apa toh? Kok apa namanya saya panen buah ini dari buah kersen itu kan lucu ya. Saya ke kantor itu masih manis, rasanya masih manis. Ketika saya duduk, nah baru ketika saya duduk, ya kan, sambil mikir ini buah apa tuh jajan ini. Nah, ada seseorang yang nelpon saya. Ternyata jawabannya itu. Ustaz, tak kasih hadiah, Ustaz. Apa lagi? Anu Ustaz, tak berangkat umroh aja kan. Ya kan? Iya. Oh iya, iya. Berangkat umroh. Disangoni lagi. Disangoni. Iya, enak, Bu. Saya masih ingat tuh, saya disangoni 500 real itu masih ingat saya. Iya, sampai di bandara, saat ini sanggunya, Alhamdulillah ada kesempatan bagi saya berdoa di Raudhah, ya. Ada berdoa di Multazam agar Allah Ta'ala berangkatkan saya, ya kan? Apa namanya, setiap saatnya ke tanah suci. Ya Alhamdulillah Allah kabulkan juga, ya. Allah kabulkan juga sampai saya berkali-kali. Nah itu ibu-ibu, ya kan? Itu tidak berlaku untuk saya doang. Itu juga berlaku untuk ibu. Makanya ibu-ibu, maaf sih, jangan bosan-bosannya berdoa. Ya Allah berangkatkan saya, wis dipaksa, ya kan? Paksa. Tidak apa-apa, sebut aja seperti itu. Iya, dalam ya. Oh, udah berangkat ke tanah suci ya Allah berangkatkan saya ke tanah suci ya Allah gitu aja. Nominalnya enggak usah disebutkan. Nanti kalau nominalnya disebutkan kurang, ya. Kalau kita minta kepada Allah kan minta yang sebanyak banyaknya. Rasulullah kan ngajari kepada kita apa? Kalau engkau memohon kepada Allah, mohonlah Jannatul Firdaus. Ya kan? Surga yang paling tinggi, padahal Jannatul Firdaus itu surga untuk Rasulullah. Tapi kita ketika berdoa suruh mohon surga yang paling tinggi. Kita untuk surga saja, ya kan? Kita dapat surga saja sudah bersyukur, ya kan? Iya, amalan-amalan kita ini jauh dari amalan-amalan penduduk surga. Tapi oleh Rasulullah kita nggak boleh, ya, tidak boleh putus asa untuk meminta, ya kan? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata, kan gitu toh. Baca terus itu, baca terus, ya.
siapa tahu ada satu amalan yang dapat mengantarkan kita ke surga. Contoh ibu-ibu, ya ibu-ibu tahu kan kisah wanita tunasusila yang memberi minum apa? Anjing, ya kan bayangan wanita tunasusila memberi minum anjing, ya kan? Buatan baik dia memasukkan dia ke surga kan seperti itu, ya kan? Iya, Rasulullah bersabda, ya kan? Rajulun ya'malu bi amalin ahlin nar hatta bainahu wa bainar illa min dira'in wa rajulun ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma bainahu wa bainal jannah illa min dira'in, ya kan? Seseorang yang dulu ketika hidup di dunia itu mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka sampai antara dia dan neraka itu tidak ada jaraknya kecuali satu kilan, kecuali satu kilan. Fayak malu bi amil ahli jannah. Lalu orang ini mengamalkan amalan penduduk surga. Fayat huluhan. Maka orang ini dimasukkan ke surga. Padahal jarak dia dengan neraka itu sudah, ya kan dekat sekali, hanya satu kilan. Lalu dia mengamalkan amalan penduduk surga. Fayat huluhan. Allah masukkan dia ke surga. Seseorang membunuh 99 manusia plus satu kiai jadi 100, ya kan? Jadi 100, coba membunuh, ya, membunuh manusia, ya kan? Sampai 99, dan yang terakhir yang dibunuh seorang ulama. Apa enggak dosanya besar sekali? Ya kan? Dia bertobat lalu mengamalkan amalan ahlu surga, bertobat, beristighfar kepada Allah, bayat orang ini masuk surga. Baru ada seseorang kata Rasulullah, ya malubi ahmali ahli jannah. Dia tuh amalannya amalan penduduk surga. Hatta ma bainahu wa bainal jannah illa min dira'in. Enggak ada jaraknya dia dengan surga kecuali satu kilan. Banyak malubi amalin ahli nar. Lalu dia mengerjakan perbuatan penduduk neraka. Fayat huluha. Maka dimasukkan ke dalam. Maka ada seseorang, kakak beradik. Pernah dengar cerita ini? Kakak beradik. Adiknya itu tinggal di atas. Rumahnya tingkat. Adiknya tinggal di atas, kakaknya tinggal di bawah. Kakaknya itu, ya kan, kakaknya itu perbuatannya itu perbuatan ahli nar, penduduk neraka. Ya, mulai dari mabuk, merampok, mencuri, semuanya dikerjakan. Semuanya dikerjakan. Berbeda dengan adiknya yang tinggal di atas. Adiknya itu selalu berzikir, membaca Zabur pada saat itu karena hidup pada masa Bani Israel. Iya, sampai dia tuh hafal namanya Zabur. Kalau zaman sekarang itu sampai dikatakan hafid, orang ya hafal Al-Quran. Lalu apa? Kakaknya dalam hatinya mengatakan, mosok saya berbuat kemungkaran terus ya, berbeda dengan adikku. Mbok sekali-kali saya tak mengerjakan amal soleh seperti adikku. Baiklah, saya tak naik ke atas untuk bertemu dengan adikku agar adikku mengajari aku amal soleh. Sementara adiknya, ya, adiknya, mbok sekali-kali saya tak berbuat jahat seperti kakakku. Iya kan? Iya kan? Betul. Adiknya turun dari tangga kepleset, jatuh, meninggal. Bayat huluha, masuk. Iya. Kakaknya naik nggak menemui adiknya, ya kan? Karena adiknya sudah jatuh, kakaknya bertaubat, masuk. Ya betul, adiknya tidak selama-lamanya di neraka. Tapi kan niatnya tadi dihisab oleh Allah Ta'ala. Dihisabnya di mana? Di neraka, bayangkan. Sampai seperti itu. Nah, makanya ibu-ibu ya kan harus hati-hati ya. Ini yang keenam, bumi yang diberkahi karena doa Nabi. Jelas sih, barokah ke? Apa namanya? Mekah. Oh, barokah sekali Mekah. Barokah sekali, ya kan, ibu-ibu datang ke sana tidak usah sangu itu sudah banyak orang yang nyangoni. Kurma disador-sadorkan,
Ya. Nanti uang disodor-sodorkan juga, ya. Iya. Yang ketujuh, bersih dari kemusyrikan dan berhala. Ya kan? Bersih dari kemusyrikan dan berhala. Bersih dari kemusyrikan dan berhala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 35. Juga firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 26, 26-27. Ya. Firman Allah dalam surat Al-Hajj 26-27. Allah Ta'ala berfirman pada Nabi Ibrahim, wa idbawna li Ibrahim makanal bait Allah tusrik bi say'an wa tahhir badiya li ta'ifin wal akifin war ruka'is sujud. Kata Allah. Dan ingatlah, kata Allah, wa idbawna, ketika kami siapkan li Ibrahim, untuk Ibrahim, makan suatu tempat al-bait yang kelak tempat itu aku perintahkan Ibrahim untuk membangun kembali rumahku, yaitu Mekah. Lalu aku wasiatkan kepada Ibrahim, Allah tusrik bi say'an, jangan sekali-kali engkau, ya, memasukkan kemusyrikan di dalam rumahku ini, yaitu di Makkah. Wa tahhir baitiya lit-taifin wal akifin war ruka'is sujud, dan sucikanlah rumahku ini Ibrahim untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud berdoa kepadaku. Itu wasiat Allah. Makanya ibu-ibu, ya kan, maaf loh, Ci. Kalau ada orang yang mengatakan kok Arab Saudi kaku banget dalam perkara-perkara gitu, kan Arab Saudi itu kan paling tidak senang ada satu tempat yang dikultuskan, paham ya? Dikultuskan. Contoh nih, contoh tempat kelahiran Rasulullah, ya kan? Itu kalau mungkin tempat kelahiran Rasulullah kalau di Indonesia itu akan dibuat tempat yang indah, nah ya, tempat yang istimewa. Akhirnya kan orang-orang pada mengkultuskan kan, datang ke situ untuk menaruh sesajen, datang ke situ untuk berbuat apa namanya kesirikan. Nah, kalau Arab Saudi kan tidak mengenal itu, ya kan? Itu paling ketat, paling keras dalam perkara-perkara ini kan. Ya kelahiran Rasulullah sudah dibuat biasa. Orang mendekat tidak boleh. Karena apa? Wasiat Allah, ya kan? Wasiat Allah, Allah tusyrik bi say'an, jangan sekali-kali memasukkan kesirikan. Ya, itu kehati-hatian ulama-ulama Saudi, ya, agar tidak berbuat kesirikan, ya kan. Maka dari itu apa namanya di sana Arab Saudi berkaitan dengan Rasulullah ya tidak begitu di apa namanya dikultuskan, tidak, demi kehati-hatian, karena masih banyak ya contoh ya ibu-ibu, contoh ya, ketika jamaah haji, jamaah umroh Indonesia diizinkan berziarah ke Masjid Apung yang ada di Jeddah, itu apa yang dilakukan? Tidak sekali dua kali, ditemukan sampai lebih dari 3 kali biru perjalanan haji, perjalanan umroh itu membuat acara di tempat itu, ya kan? Acara ulang tahun, ya, taksis kelahiran biru tadi, nyebul lilin. Nah, itu pemerintahan Saudi kan paling anti. Iya, langsung, ya kan? Diusir, ya, langsung diusir dan apa namanya? Tidak diizinkan kembali. Kemarin barusan terjadi, kemarin 2 minggu yang lalu, ya, saya diceritani anak saya, ya kan, diceritani anak saya telepon, Pak, ini ada jamaah dari Semarang, Semarang, ya kan, kena masalah, jumlahnya banyak sekali. Dan masalahnya apa? Itu sampai 3 pembimbingnya ditahan. Saya tidak ceritakan ya, saya tidak sebut jamaah ini ya. Iya. Lah kenapa? Mengadakan acara di halaman Masjid Nabawi. Akhirnya dilarang, ya, dilarang dan berefek kepada jamaah yang lain. Iya, acaranya ya apa namanya
bagi ulama-ulama Saudi itu membahayakan bagi akidahnya. Bisa inkhiraful akidah, menyimpang akidahnya. Nah, ulama-ulama Saudi kan kekeh dalam hal ini karena itu wasiat. Itu di Masjid Nabawi. Ya, akhirnya berefek kepada yang lainnya. Berefek itu pada yang lainnya itu. Jadi sudah sekarang askarnya itu keliling terus. Sampai sekarang keliling terus. Bahkan orang yang tidur di sana pun difoto, ya kan? Dilaporkan ke kantor, nanti dipanggil. Ya, nanti dipanggil. Sampai seperti itu. Saking saking katanya barusan kemarin itu. Dulu juga, ya kan? Di apa namanya? Di Masjid Sokhra. Sokhra. Ibu-ibu yang pernah haji atau pernah umroh, pernah berziarah ke Jabal Rahmah. Pernah ya? Nah, di bawah Jabal Rahmah itu, ya, itu ada bangunan, ada tembok itu loh. Pernah lihat gak? Tembok. Nah, tembok itu tempat wahyu terakhir kali turun. Maka dikatakan Masjid Sakhra. Jadi ketika Nabi haji berapa kali? Nabi haji berapa kali? Satu kali. Umrohnya berapa kali? Empat kali. Empat kali. Umroh dulu atau haji dulu? Umroh dulu. Umroh dulu. Rasulullah itu tahun 6 Hijriah umroh. Tahun 7 Hijriah umroh. Tahun 8 umroh. Tahun 9 umroh. Tapi pernah gagal umroh. Tahun 6 Hijriah Rasulullah sudah masuk ke Hudaybiyah, tinggal 22 kilo ke Mekah. Itu dilarang masuk ke kota Mekah. Gagal. Gagal. Ibu-ibu ada yang pernah gagal umroh? Ya, belum. Jangan. Loh, kalau gagal tidak apa-apa, itu mengikuti sunnah Rasulullah. Hah? Siapa? Rasulullah. Dilarang masuk. Dilarang masuk Mekah. Saat itu kan belum Fathul Mekah, belum. Masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh. Pulang Rasulullah. Nah, kalau ibu-ibu gagal kenapa? Bukan tadi date. Belum? Oh, bukan itu. Kalau menstruasi itu nanti ada fikihnya sendiri, Bu. Kalau menstruasi ada fikihnya. Ibu-ibu ketika jadwalnya umroh, menstruasi, pakai saja fikihnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan, istrinya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sekedar menstruasi, tapi nifas. Lama mana? Nifas. 40 hari. Ya, ceritanya nanti kalau sudah masuk ke fikih. Nanti lama-lama kita membahas sampai ke situ. Fikih-fikih dalam haji, dalam umroh. Contoh, ambil mikot. Ada yang di di masjid di pesawat, ya kan? Ada yang di King Abdul Aziz, ya kan? Ada yang sekarang baru di kereta, ya kan? Ada yang di Bir Ali. Kalau yang di Bir Ali tidak masalah. Yang di Juhfah, yang di Zatul Iraq, yang di Qarnul Manazil, ya kan? Ji'ronah itu mikot di dalam kota Mekah, ya. Mikot-mikot yang di luar kota Mekah itu kan ada Yalamlam, ada Juhfah, ada Zatul Iraq, ada Qarnul Manazil, ada Dzulhulaifah. Nah, itu kan mikot-mikot. Tapi sekarang fikih baru kan di atas pesawat. Ya kan? Banyak tuh yang mengambil apa namanya? Mikot di atas pesawat. Di bawahnya Yalam, ya di bawahnya Yalamlam, di atasnya. Ada juga sekarang di stasiun, di sampingnya Zatul Dzulhulaifah atau Bir Ali. Ada sekarang di Juhfah. Padahal dulu mikotnya di Tobik. Nah, itu nanti ada fikihnya. Ada fikihnya di situ. Termasuk juga ketika menstruasi. Ya kan? Misalkan tidak mengambil tidak minum apa itu? Pil penunda
haid atau menstruasi, ya kan? Maunya biasa-biasa saja, alami. Sampai ke sana menstruasi, ya tinggal nunggu. Hari besoknya masih belum bersih. Hari besoknya masih juga belum bersih, padahal besok sudah pulang. Kan gitu toh? Piye Bu, mau tetap dalam keadaan berikhram, artinya boleh mandi tapi tetap tidak boleh pakai sabun. Kan itu. Mau tetap apa namanya tidak boleh gosok gigi menggunakan odol. Nah, atau gimana? Nah ini masih menstruasi, besok umrohnya harus dikoldo, dibayar. Ya kan? Maka kan muncul fikih baru. Ya, fikih nazilah, fikih modern kontemporer. Ya kan? Akhirnya tetap melaksanakan tawaf dengan mempertebal, maaf, apa namanya? Membalut. Dipastikan tidak sampai jatuh ke lantai. Nah, itu nanti ada bikin. Nanti ke sana, Bu. Sabar dulu ya. Ini kita apa namanya? Mekah Madinah dulu. Nah, ini bersih dari kemusyrikan dan berhala, ya. Yang kedelapan, penduduknya diberi rezeki berupa buah-buahan sebagaimana penduduk pedesaan dan perkotaan lainnya yang memiliki air dan sungai. Tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya singgung. Sholat di dalamnya Sholat di dalamnya 100.000 kali lipat sholat di tempat yang lain. Nah ini, jadi sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat sholat di tempat yang lain. Bahkan ada ulama yang mengatakan begini, ibu-ibu, yang dilipat gandakan itu tidak hanya sholatnya saja, tapi semua amal baik, semua amal soleh. Jadi semua amal soleh ibu-ibu ketika selama berada di tanah suci itu dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat. Tapi perbuatan dosanya juga dilipat gandakan. Iya, jadi sama kan nah ini ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, sebaik-baik bumi Allah dan negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kota Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan sebaik-baik negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, aku pernah melihat Rasulullah berdiri di atas haswarah. Lalu beliau bersabda, demi Allah, sungguh engkau adalah bumi Allah yang terbaik dan bumi Allah yang paling Allah cintai. Seandainya bukan karena aku diusir darimu, maka aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Ya. Sedangkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa baiknya engkau sebagai sebuah negeri, dan sungguh aku sangat mencintaimu. Kalau saja kaumku tidak mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat selain. Nah ini apa namanya? Keutamaan kota Mekah. Nah, demikian ibu-ibu apa namanya yang dapat kita kaji pada pagi menjelang hingga menjelang siang ini. Semoga dapat menambah ilmu untuk ibu-ibu. Untuk materi yang lain insya Allah kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Dan semoga ibu-ibu semuanya diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat berziarah ke Tanah Suci pada tahun ini, tahun besok, dan setiap tahunnya bersama keluarga. Allahumma rizukhum bi ziyaratil masjidil haram. Allahumma rizukhum bi ziyaratil masjid nabawi. Allahumma rizukhum bi ziyaratil masjidil aqsa. Fi hadal am. Fi hadal am. Wa bi kulli am. Ma'a ahlina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, sekiranya ada yang tanya jawab, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz barangkali. Siapa tadi? Ya, Oke. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, itu kan pengalaman dari Pak Ustadz nih, setiap tahun berangkat. Alhamdulillahnya, nggih. Lagi tiap bulan malahan nggih. Nggih, alhamdulillah. Sedangkan kami itu ibu-ibu yang notabene hanya ibu rumah tangga.
memang doa itu katanya seperti pedang. Semakin diasah berarti semakin tajam. Nah, saya pernah bertanya kepada teman, amalan apa? Yang pertama, amalan apa yang harus kita perbuat? Misal sedekah atau misalkan kita mau sedekah, nah sedekah itu apakah harus kita niatkan untuk umroh? Itu yang pertama. Kemudian apakah segala amalan yang kita lakukan kita batin gitu loh Pak Ustadz. Insya Allah ini amalan ini untuk umroh. Kemudian eksekusinya misalkan dengan cara menabung. Nah menabung ini apakah harus disolawatin terus atau seperti didoain terus? Karena katanya kalau celengannya didoain terus, insya Allah bisa bisa ngocor sendiri Pak Ustadz kayak orang kayaknya teman-teman saya bilang sudah celengin aja seberapa insya Allah kamu akan bisa gitu. Itu dari teman Pak Ustadz, pengalaman dari teman. Kemudian yang ketiga, setelah kita punya niat, kemudian kita tadinya Pak sudah berdoa tapi belum umroh-umroh. Nah, terus doa yang paling makbul mungkin yang dari pengalamannya Pak Ustadz sendiri atau yang dari doa-doa para nabi supaya nanti kita bisa amalkan. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Nah, yang terakhir dulu Ibu. Ya, doa yang paling baik itu ya doa yang dari para nabi, Bu. Doa yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Itu doa yang paling baik. Doa yang diajarkan oleh nabi, yang diamalkan oleh nabi. Kemudian apakah boleh kita berdoa dengan bahasa kita? Boleh. Ya kan? Kenapa demikian? Ya karena doa dengan bahasa yang kita pahami itu ya apa namanya lebih baik bagi kita karena kita mengerti apa yang kita hajatkan, yang kita butuhkan. Doa itu tidak harus pakai bahasa Arab kok, Bu. Ya, ya. Doa itu boleh menggunakan bahasa apa saja. Kalau kita bisa menggunakan bahasa Jawa halus, kromo, mungkin bagi kita bahasa halus, kromo inggil itu bahasa yang tinggi, ya kan? Bahasa yang sopan santun. Tidak apa-apa kita berdoa Pak, dengan menggunakan bahasa itu di hadapan Allah. Itu lebih bagus, ya kan? Lalu kalimat-kalimat doanya apa? Yuk sebut aja, ya kan? Sebut saja apa namanya yang menjadi hajat bagi kita. Itu Bu C. Kemudian yang berikutnya yang kedua tadi berkaitan dengan apa namanya? Celengan ya. Celengan kalau disolawatin gitu ya. Saya tak bercerita juga ya. Saya tak bercerita. Ini saya ada satu daerah Bu, ada satu apa namanya? Satu kampung yang langganan umroh setiap tahun, Pak, ya. Setiap tahun umroh bersama saya. Langganan, artinya langganan begini. Kampung itu setiap tahun mesti ya ada 10, 5 yang umroh bersama saya, ya kan. Bahkan ini sudah inden tahun besok 2024 itu sudah inden 11 orang. Ibu-ibu jangan punya pikiran kampung itu kampung yang elit ya, kampung yang apa namanya berduit. Enggak, itu kampung yang apa namanya rumahnya itu himpit-himpitan. Kampung yang jalannya itu kalau untuk papasan becak itu, iya. Artinya apa? Untuk mobil itu tidak cukup. Untuk mobil 2 mobil tidak cukup. Pres. Betul. Himpit-himpitan. Dan ibu tahu, orang yang umroh itu, jangan dibayangkan rumahnya yangogrong itu enggak. Rumahnya masih banyak di antara mereka yang papan. Saya pernah ke rumahnya. Nah, kalau masuk ke rumahnya itu gini. Iya, betul. Itu rumahnya apa pintunya segini, Bu? Iya. Saya nunduk gini dan rumahnya jeglok, nggak diuruk.
lebih tinggi jalannya. Yang pernah saya datangi itu kerjanya apa, Bu? Buruh cuci itu. Dulu, ya kan, buruh cuci. Itu suami istri sudah berangkat. Suaminya, maaf ya, suaminya tukang becak. Sampai sekarang suaminya masih sering saya kalau pas sholat di suatu tempat, kalau saya sholat di situ pasti bapaknya itu merangkul saya dan mesti ngejak saya, ya kan, makan ke warteg sebelahnya. Ustadz, saya mohon Ustadz mau menerima apa namanya tawaran dari saya untuk makan bersama saya. Ya kan, hari makan bareng sambil cerita-cerita. Tukang becak itu. Kalau ketemu saya, maka kalau saya nggak punya duit saya sholat di situ. Modus. Ya mesti itu. Gandeng, sholat, gandeng, Ustaz, sholat, makan. Wah, nikmat. Nah, itu ada perkampungan. Di Semarang ini nggak jauh-jauh. Kalau dengan sini ya 5 kilo jaraknya. Terus ada juga Ibu. Ini sudah mau berangkat yang kedua kali. Ya, mau berangkat 2 kali. Jualan gorengan itu loh. Jadi ibu ini gorengan. Nanti dia pergi kalau orang Semarang bilang. Dari kampung ke kampung. Ya. Saya waktu ketemu sama dia kemarin, ya kan, ketemu, katanya mau kemana Bu? Ini loh Ustadz mau pengaosan, mau pengajian. Ustadz, saya sudah nabung kok. Insya Allah tahun depan saya bisa berangkat lagi. Nabung. Saya tidak tahu Bu ya, apakah tabungan, maaf loh ya. Apakah tabungannya tadi disolawati setiap hari pada, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Nah, yang jelas ditambahi. Saya tidak tahu Bu ya. Yang jelas ini Bu, betul. Niat dia yang kuat. Saya ketika kemarin ngobrol, ya kan, temu beliau ngobrol, ya karena saya juga buru-buru, saya tanya, Bu, apa namanya, kok jenengan semangat sekali? Iya, Sat, pokoknya gini, Sat. Terus pokoknya sudah saya tekad bulatkan niat saya, setiap hari aku harus bisa nabung 10.000 untuk umroh tanah suci. Nah itu. Nah kalau pas hujan jenengan ora dodolan, nggih anggap itu apa hutang. Oh hari ini aku ora dodolan, ya kan? Karena hujan deras, ya sudah saya anggap sebagai hutang. Oh hutang 1 hari, berarti sesuk kudu 20.000. Oh sesuk, ya kan? Apa namanya orang dodolan meneh, oh 30.000. Ora ngantos 100.000. Oh nate ya Sat. Lah banjir, daerah banjir kan, banjirnya sampai 7 hari. Terus jenengan bayar 120 Pak Ustaz. Payu alhamdulillah langsung terbayar begitu jualan. Ujiannya di situ. Jadi niat yang kuat tadi Bu ya. Niat yang kuat. Terus doa. Doa. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan apa tadi amalan sih. Berwasilah. Itu boleh Bu. Berwasilah. Banyak kok Bu. Jadi gini, ibu-ibu ya, mau berwasilah dengan amal soleh apa monggo silah. Bahkan berwasilah dengan kalimat thayyibah, astagfirullah itu bisa. Astagfirullahaladzim. Berwasilah dengan itu tuh bisa. Tapi kalau ibu mau berwasilah dengan amal soleh yang lain, misalkan sedekah. Bismillah ya Allah, saya jadikan sedekah saya ini, ya kan, sebagai wasilah agar engkau mudahkan aku, ya kan, untuk berziarah ke tanah suci. Bisa, bisa. Iya, saya pernah juga kok berwasilah dengan itu, Bu. Saya berwasilah ketika saya ada masalah besar, bagi saya besar, ya kan. Saya aduh piye nih, apa namanya, satu-satunya jalan, sudah nggak ada jalan yang lain saya. Satu-satunya jalan saya serahkan pada Allah. Terus saya berwasilah, ya kan, ya Allah, saya hendak berinfak waktu itu. Ya Allah, saya jadikan infak ini. Jadi apa namanya, pas saya ada masalah itu, masalah besar itu, ada sebuah pondok pesantren di desa gitu, desa pelosok itu.
datang ke rumah, minta infaklah karena bangun. Ya sudah. Saya waktu itu berpikir gini. Waktu itu berpikir, ya Allah, ternyata engkau datangkan, ya kan, orang desa yang menjadi pengurus pondok pesantren ke tempat saya. Siapa tahu ini engkau jadikan sebagai wasilah, ya kan, untuk kemudahan diri saya. Ya sudah, dalam kondisi saya punya masalah seperti itu, saya harus masih bisa berpikir positif. Orang itu datang bukan karena keinginan sendiri, tapi karena memang oleh Allah Ta'ala didatangkan. Ya sudah, saya bismillah. Ya, nanti saya transfer. Saya transfer. Ternyata betul. Ya kan? Ternyata dengan wasilah itu, Allah mudahkan urusan saya. Tidak menunggu lama-lama, 1 jam. Allah selesaikan. Ya. Tapi kan saya 2 minggu bingung. 2 minggu. Waduh, piye, piye gitu ya. Saya berusaha, ya, datang ke teman-teman saya, ya kan. Ternyata ya tidak mungkin. Saya waktu itu datang ke teman-teman saya tidak mungkin. Teman-teman saya menyelesaikan masalahnya tidak mungkin, ya kan. Tidak mungkin. Ini masalah ini selesai hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Iya. Tapi kan saya berikhtiar. Oh betul, ya kan. Allah tunjukkan, ya kan. Allah tunjukkan pada saya. Kalau kita, ya kan, kalau kita berharap kepada manusia, ya, siap-siaplah untuk kecewa. Kalau kita menggantungkan diri kita kepada manusia, siap-siaplah kecewa. Allah tunjukkan betul pada saya. Ketika saya datang ke A, tuh, B, oh itu teman-teman akrab semua. C, D. Oh iya, ternyata firman Allah betul. Sabda Rasulullah betul. Allahu somad itu betul. Allah tempat bergantung itu betul. Oh iya betul. Maka pada saat itu sudahlah saya gantungkan pada Allah. Ya Allah, saya kembalikan masalah ini. Allah yang mendatangkan masalah, ya kan? Maka saya harus kembalikan masalah ini kepada Allah. Ya Allah, ya kan, saya sudah berikhtiar begini-gini, sekarang saya kembalikan masalah ini pada Engkau, ya Allah. Sudah. Apapun yang terjadi, saya ridho. Nah, setelah itu apa ini? Datang orang pondok itu tadi. Datang orang pondok tadi, saya berpikir positif. Oh, ini cara Allah menyelesaikan masalah saya. Ya sudah, saya jadikan dia sebagai wasilah, perantara, agar Allah menyelesaikan masalah saya dengan perantara orang tersebut. Betul, selesai. Jadi gitu Bu ya. Boleh Bu, monggo Bu. Silahkan berwasilah. Yang penting jangan sekali-kali suudon pada Allah, sudah. Jangan sekali-kali suudon. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita sudah tidak mampu, jangan kembalikan ke dukun, ke paranormal. Oh, malah semakin sesat. Betul apa betul? Sudah, betul. Iya. Jangan sekali-kali Bu kembalikan pada dukun, kepada paranormal. Itu kerjasama dengan musuh kita, dengan jin, dengan setan, ya kan? Apalagi ketika punya masalah datang ke, waduh, sudah sirik lagi, ya kan? Akidah kita sudah tersesatkan dengan itu. Sudah, kita Allahu Somad itu dipegang, Qul huwallahu ahad, sudah itu dipegang, pegang itu, serahkan pada Allah. Ridho dengan ketentuan ibu-ibu. Ridho dengan musibah itu di awal loh ya, bukan di akhir loh ya, paham ya? Paham ya? Jadi ketika ibu-ibu tertimpa musibah, kemudian ibu ridho, nah itulah letak ridho sesungguhnya. Bukan ketika tertimpa musibah, terus ngeluh 1 hari 2 hari sampai berbulan-bulan, ya wis lah wis. Nah itu bukan loh ya. Tapi ketika tertimpa musibah di awal loh ya, iya kan? Iya, ketika tertimpa di awal sudah. Allah telah mendatangkan peringatan ibadah. Semoga ada pelajaran yang baik untuk diri saya dan keluarga saya. Dari itu, ya Allah, saya bisanya berikhtiar, berdoa, memohon pada Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah itu. Ngeten Bu sih? Berwasilah, monggo silakan. Wah, masih ada lagi. Dia sudah 3 itu. Jadi monggo monggo. Enggak apa-apa, kan tadi dibonusin Tat. Oh. 1,5 jam ditambah ya ibu-ibu biar puas. Oh gitu, boleh. Waalaikumsalam.
Suami istri. J. Bagaimana Ustaz? Karena sesuatu hal Oke. suami belum bisa berangkat, istrinya berangkat duluan. J. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Pertanyaannya bisa diulang biar terekam oleh Oh Budi. ya, kalau suami istri yang berangkat umroh duluan itu istrinya, Bagaimana? itu bagaimana? Karena sang suami itu ada suatu hal yang belum bisa berangkat. Itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tak cerita haji Bu ya. Haji yang kemarin terjadi. Haji kemarin. Kemarin yang haji siapa? Bu Nur ya. Mana Bu Nur? Mbah Mardi, Mbah Hadi. Iya, Iya. iya kan? Iya, Kak. Bu Hadi ini berangkat sendiri Bu ya. Berangkat sendiri. Suaminya ditinggal Bu ya. Nah, seolah tidak cari lagi toh suaminya toh. Oh, saya tak cerita yang kemarin. Suaminya usianya 67. Istrinya usianya 65. Berarti 2 tahun yang lalu. Maaf, 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin waduh ya sebentar. Tahun kemarin betul. Iya 2 tahun. Yang COVID itu 2 tahun yang lalu ya. Iya. Dulu kan ada batas usia yang boleh berangkat ya. Iya betul 2 tahun pas COVID. Suaminya, suaminya ketika oleh pemerintah diumumkan, ya haji peraturan haji jamaah yang diizinkan berangkat adalah 1, maksimal berusia 65 tahun, tidak boleh lebih. 2 tahun yang lalu ya. Suaminya baru 1 minggu yang lalu itu Ulang tahun. yes. Qadarullah. Iya. Istrinya masih boleh berangkat, suaminya sudah tidak boleh berangkat. Nah akhirnya mereka berembuk, ya kan? Berembuk, konsultasi sama Kemenak. Kalau istri saya mundur, menunggu saya sampai diizinkan bagaimana? Wah, tahun besok kami belum tahu peraturannya seperti apa, kan itu. Peraturannya kan berubah-ubah. Peraturan seperti apa? Ya kan? Kami tidak tahu. Ya sudahlah kalau begitu, ibu berangkat dulu tidak apa-apa. Nah, akhirnya apa? Itu tergantung keridhaan suami. Akhirnya berangkat. Ya sudahlah ibu, lah aku dewe rak popo. Ya tidak apa-apa. Ibu berani, berani ya sudah Bismillah berangkat. Jadi apa namanya kalau suaminya meridhoi, monggo boleh ibu, boleh. Saya pernah juga ibu berangkat. Ini saya sebutkan daerahnya saja. Orang BSB. BSB itu kan ada perumahan Citra Green. Betul? Ada ya? Nah itu. Saya ngisi manasik. Waktu itu diminta Ustadz, saya mohon maaf kemarin tidak bisa ngisi manasik. Kalau Ustadz ke rumah bisa satu keluarga. Satu keluarga. Ada anak, ada suami, ada istri. Ngisi saya. Besok berangkat. Suaminya izinnya tidak keluar. Keluar. Sudah bayar, sudah lunas. Sudah dapat tiket pesawat. Hotel sudah nggak bisa dibatalkan. Ya. Besok berangkat, hari Ahad waktu itu berangkat. Hari Sabtu, ya kan? Surat yang keluar tidak diizinkan ambil cuti. Akhirnya istri ini berangkat bersama anak-anaknya, 3 anaknya. Ya kan? Nah, baru di kemudian hari, ya kan? 3 bulan kemudian berangkat lagi bersama suaminya. Nah, itu lebih baik lagi ya. Istrinya berangkat dulu, 3 bulan kemudian berangkat bareng lagi. Ya kan? Belum? Tuh, minta pada Allah, Allah Maha Kaya. Nah, itu suaminya mengizinkan.
Jadi tergantung suami ibu ya. Ngatan. Monggo nanti kalau ibu-ibu suaminya ridho mengizinkan ya boleh saja. Ya, boleh saja. Silakan. Monggo tadi Mbak ada Oke. Ini terakhir ya. Ya. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ji, waalaikumsalam. Mau tanya hukumnya antara haji dan umroh. Umroh mungkin ada beberapa orang yang sudah sering kali berangkat, tapi belum nabung untuk bisa berangkat haji. Gimana hukumnya Pak Ustadz? Kalau misalnya belum punya tabungan haji, tapi punya rezeki lagi untuk berumroh atau kita alokasikan untuk yang tabungan haji. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Hukumnya haji dan umroh sama, wajib. Wajib ain. Ya kan? Wajib ain. Bagi yang sudah memenuhi syarat. Bukan mampu. Saya ulangi Bu ya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Ya. Jadi, kok Imam Malik mengatakan umroh itu hukumnya sunnah? Iya. Imam Malik adalah madhab yang diikuti oleh orang-orang Arab. Bisa dipahami ya? Nah, orang-orang Arab untuk melakukan umrah berkali-kali bisa enggak? Makanya Imam Malik, ya kan, ijtihadnya sunnah. Sunnah. Karena tidak ada kendala untuk berangkat berkali-kali. Ya kan? Mau setiap pekan, silahkan. Ya. Mau setiap 2 minggu, silahkan. Mau pas liburan, silahkan. Tidak ada kendala, tidak ada visa. Tidak membutuhkan banyak duit. Makanya Imam Malik mengatakan sunnah. Sekarang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada saat itu tinggal di Mesir. Dia katakan wajib. Hukumnya sama dengan haji. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan wajib? Karena Imam Syafi'i tidak berbicara pada saat itu saja. Tapi beliau berbicara ke depannya. Baru ke depannya, bagi orang-orang ajami yang tidak tinggal di sekitar Arab. Pasti kesulitan-kesulitan itu akan mereka alami lebih dari orang-orang yang tinggal di Arab. Contoh orang Indonesia, ibu-ibu. Orang Indonesia sekarang. Sekarang haji, antri berapa tahun? Wih, 20. Ya, 35 tahun sampai 40 tahun. Coba. 35 tahun sampai, ya kan? Nah, biasanya orang daftar haji ketika sudah kerja di usia 30 tahun. Nah, sudah sepuh kan? Sudah sepuh. Sudah tua. Ya kan? Kemudian, apa namanya? Bahkan masih mending. Di Malaysia itu 60 sampai 100 tahun. Ya. Jadi lahir daftar belum tentu haji. Dan 100 tahun. Jadi daftarnya kapan? Ketika masih pacaran. Kalau pakai pacaran. Iya. Yang daftarkan apa namanya? Jadi mbahnya daftarkan cucunya besok. Itu. Itu. Dan ini kan kendala. Ini kan kendala. Indonesia juga begitu kan, Bu? Ya kan? Indonesia 35 itu yang tertulis, yang tersiar. Ya kan, saya ketika ikut sertifikasi pembimbing haji, sebenarnya lebih dari itu. Iya. Bahasanya dari Kemenak Pusat sebenarnya lebih dari itu, tapi tidak disebutkan. Berapanya tidak disebutkan. Nah ini. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan hukumnya adalah wajib. Sama. Cuman yang satu disebut haji besar, yang satu disebut haji kecil. Beda rukunnya hanya satu. Wukuf. Bedanya sama itu. Yang lain sama. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya aja. Apakah tadi umroh dulu atau haji dulu? Nah, maka saya kembalikan ke tadi. Rasulullah umroh dulu atau haji dulu? Umroh dulu. Ya kan? Rasulullah umrohnya berapa kali? Hajinya
Satu kali. Jadi satu kali. Padahal Rasulullah tinggal di Madinah. Haji berkali-kali mungkin bisa. Tapi Rasulullah umrahnya 4 kali dan umrah dulu. Tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah, umrah dulu. Ini. Nah, terus sekarang bagaimana dengan diri kita? Apakah kita umrah dulu atau haji dulu? Nabung untuk umrah dulu atau untuk haji dulu? Sekarang kita hitung usia kita. Kan ngatain Bu? Usia kita misalkan saya ini masih muda. Ya kan? Saya misalkan nabung haji 35 tahun kemudian itu saya itu sudah bungkuk ibu-ibu. Ya kan? Sudah bungkuk. Atau bahkan hatta zurtumul makabir, sudah masuk kuburan. Ya kan? Saya tidak tahu kan itu. Maka kita ukur diri. Kalau memang dilihat dari usia, ini matematika kita. Kecuali Bu, kecuali kalau kita berduit, kalau saya haji reguler tidak mungkin, saya tak ambil haji furoda. Tahun besok langsung berangkat bisa. Gitu. Bayar 400 juta, selesai, sudah. Atau haji plus, antri 7 tahun. Ya, 7 tahun, monggo. Tapi karena kita nabung, biasanya kalau nabung itu kan ya hajinya reguler. Gitu. Biasanya kan gitu ya. Nah, kita hitung usia kita. Nanti sih, kalau ternyata usia kita menurut hitungan matematika kita tidak mungkin, ya kita melaksanakan haji kecil. Sama-sama hajinya, tapi haji kecil. Hukumnya sama wajibnya. Ngaten Bu Jih? Mengaten, saya kira cukup Jih. Ya udah jam 11, saya harus kembali lagi ke Semarang Barat. Iya, Itu terima kasih Ustadz. Masya Allah, ibu-ibu semua ya.